Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahalavi dengan NIM 21410103007 dari kelas Jarkom E. Di sini saya akan menjelaskan UTS tentang mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama yaitu bentuk dalam bentuk Word, nah yang kedua dalam bentuk PKN, yaitu dalam bentuk syscalling-nya. Yang di sini saya akan bahas dalam bentuk Word terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu kita disuruh merubah bilangan desimal, yaitu A 180 ke bilangan binary. Nah, 180 ini bilangan desimal ini dibagi dua. Mengapa kok dibagi dua? Karena basisnya bilangan binary yaitu cuma banyak dua, yaitu 0 sama 1. Nah, ini dibagi terus sampai terakhir, sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, 90 0 95 ini ya. Nah, sementara 1 bagi 2 hasilnya 0, sisa 1. Ini hasil yang terakhir. Nah, untuk penulisannya dari bawah 1 1 0 1 0 0. Nah, jadi 180 ke biner yaitu hasilnya 1 1 0 1 0 0. Nah, seperti itu. Nah, 190 ke bilangan oktal. Nah, desimal ke oktal ini juga sama, namun dibagi 8 karena basisnya oktal yaitu sebanyak 8 kali dimulai dari 0 sampai 7. Nah, 190 bagi 8 yaitu 23 sisa 6, 23 bagi 8 2 sisa 7. Nah, ini hasil akhirnya, sehingga 2 ini turun ke bawah 7 ini, sehingga ditulis 276. Nah, hasilnya 190 yaitu 276 bilangan oktal. Nah, sementara yaitu 200 ke bilangan heksadesimal. Nah, desimal ini ke heksadesimal yaitu dibagi 16 karena basisnya heksadesimal yaitu sebanyak 16 bilangan dimulai dari 0 sampai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, yaitu dihitung sampai dihitung A sampai bilangan F. Nah, sampai huruf F. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi 206 bagi 16 yaitu 12 sisa 8, sehingga 12 ini disimbolkan sebagai C di dalam heksadesimal yaitu C, sehingga 10 yaitu dimulai A, 10 yaitu A, 11 yaitu B, C yaitu 12 sampai huruf ke F. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya itu C8. Nah, ini 3AB basisnya yaitu heksadesimal ke oktal. Nah, ada dua cara sebenarnya, yaitu heksadesimal ke desimal dulu lalu baru ke oktal. Yang kedua yaitu heksadesimal ke biner dahulu lalu ke oktal. Namun saya pakai yang cara pertama, yaitu kita mengubah ke heksadesimal ke bilangan desimal terlebih dahulu. Nah, dengan cara, nah ini pangkat paling kanan di B ini pangkat 0. Nah, sementara di 3 ini pangkat di paling kiri yaitu pangkat terbesarnya, yaitu mengikutinya sebanyak bilangan itu sendiri, sehingga B ini pangkat 0, A ini pangkat 1, 3 ini pangkat 2, sehingga dikalikan basisnya dari heksadesimal itu yaitu 16. 3 kali 16 pangkat 2, A ini yaitu 10, B ini 11, sehingga kalian cuma menghitung saja dengan teliti. Nah, setelah mengetahui hasilnya, yaitu kita ubah ke dalam bentuk oktal. Nah, desimal tadi sudah mengetahui kan bentuk ke oktal dibagi 8. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi ya, dibagi 8 sampai hasilnya sampai yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini penulisannya dari bawah ke atas. Nah, yaitu jadi hasilnya yaitu 1653 dari 3AB heksadesimal, hasilnya yaitu 1653 oktal, 11635 oktal. Nah, ini yaitu 221 ke heksadesimal. Nah, yang pertama yaitu kita kalaupun ke biner yaitu syaratnya kita mempunyai 3 digit. Lalu jika kurang dari 3 digit maka tambahkan 0. Nah, 2 ini oktal ke biner. Nah, ini kan masuk 0 1 0. Nah, sudah 3 kan ya, sehingga tidak perlu ditambahkan, sehingga ini juga sama 28, ini kan sama 22, angkanya kembarnya. Nah, yaitu 001. Nah, kalau ini 01 sehingga ditambahkan 0 di depannya, sehingga kalau 221 oktal ke biner yaitu 01 seperti ini ya. Lalu kita ubah ke heksa. Nah, di heksa kita kelompokkan sebanyak 4 digit. Ini 4 digit, 4 digit, ini 4 digit. Nah, setelah itu
kita ubah paling sama, ini paling pangkat terendah, ini sebelah kanan pangkat terendah, sebelah kiri pangkat tertinggi. Nah, seperti itu tinggal dijumlahkan, dikalikan dengan basis binernya yaitu 2. Nah, seperti itu sudah ketemu, jadi jawabannya yaitu 9 pangkat 1. 91 heksadesimal, sorry. Nah, di sini ada 4 kabel. Nah, di sini ada yang pertama yaitu kabel automatic dose connection. Nah, ini yaitu berfungsi akan menentukan kabel secara otomatis apa saja yang digunakan antar device atau perangkat dalam jaringan, sehingga kalian mudah, tidak perlu menggunakan apa sih kabel yang digunakan, sehingga cukup menggunakan kabel otomatis itu sendiri dapat tersambung. Nah, B yaitu kabel string. Kabel string ini digunakan untuk dua jenis perangkat yang berbeda, seperti router dengan switch, PC dengan switch, up dengan router, dan sebagainya. Nah, untuk kabel crossover yaitu menghubungkan dua jenis perangkat yang saling sejenis, yaitu seperti switch dengan switch, router dengan router, PC dengan PC. Nah, yang kelima yaitu fungsi dari kabel string. Nah, kabel string yaitu untuk menghubungkan dua perangkat jenis yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu menghubungkan perangkat komputer ke port hub, yaitu yang kedua komputer ke port LAN, menghubungkan port WAN router ke port LAN modemnya. Yang keenam yaitu mengaktifkan fungsi switch, yaitu dengan menggunakan fungsi enable. Nah, sini fungsi enable-nya yaitu di sini kan enable. Nah, ini enable. Nah, lalu setelah enable ada tanda paket. Nah, itu jadi aktif, sebelumnya masih menjadi aktif di switch-nya. Apakah fungsi dari LAN console? Nah, fungsi LAN console ini sebagai untuk pengamanan agar pihak dari luar tidak masuk sembarangan ke sistem jaringan yang kita buat. Nah, untuk melakukan konfigurasi pada port console agar terkonfigurasi saat login pada perangkat, dan juga memberikan keamanan password login pada saat masuk perangkat. Nah, ini 8 bagaimana cara mengubah password di konsol. Nah, caranya cukup menimpa password lama dengan menggunakan password baru. Langkahnya yaitu mengaktifkan perintah enable pada switch. Nah, yang kedua yaitu menggunakan tulisan konfigurasi terminal. Nah, lalu masuk LAN console 0. Nah, lalu masukkan password pertama. Jika password pertama yaitu mudah ditebak, kalian juga bisa mengaktifkan password yang kedua, seperti itu. Nah, ini cukup sama sih ya, sama ya. Terus kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar server dengan workstation adalah kabel koaksial. Nah, yang ke-10 ini yaitu file PKA. Nah, langsung saja di sini ada sebuah rangkaian jaringan yang berbentuk logikal. Nah, yang pertama yaitu memasukkan IP address ke dalam PC masing-masing. Nah, di sini cukup masuk ke desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada IP address-nya. Cukup kalian mengcopy IP address yang akan dimasukkan ke bagian kolom IP address, lalu dev gateway juga di copy ke kolom dev gateway sesuai dengan soal atau yang kalian minta, seperti itu. Nah, untuk IP 1 sampai 8 angkanya sama seperti tadi, tinggal copy sama masukkan dengan cukup teliti. Nah, di sini saya akan melakukan mempraktekkan pengkonfigurasian di switch. Nah, yang pertama itu kita enable. Nah, setelah enable kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita ganti hostname-nya jadi S0. Nah, setelah S0 kita masuk ke banner MOPD. Nah, di sini bannernya yaitu ini. Di sini bannernya yaitu kita copy paste. Banner. Nah, setelah itu kita membuat passwordnya enable di mode privilege. Nah, ini sudah masuk ke mode privilege. Enable secret rahasia sesuai dengan password yang di soal ya, rahasia. Setelah itu masuk ke LAN console untuk membuat password di LAN console 0. Nah, setelah itu LAN console 0
lalu password UTS Telkom sesuai dengan soal ya. Lalu jangan lupa masuk ke login. Nah, habis login kita coba ya apakah sudah berhasil. Nah, ini adalah bannernya, banner sudah berpasang. Nah, ini ada password di line console tadi, yaitu UTS Telkom. Nah, seperti itu. Lalu enable password ini di mode konsol ya, di mode konsol yaitu rahasia. Nah, seperti itu. Untuk menyimpannya yaitu dengan menggunakan perintah copy running config config ya. Nah, seperti itu. Exit. Nah, jika kalian ingin mengubah password jika misalnya salah atau udah passwordnya itu gampang ditebak orang-orang, kalian ulangi langkah seperti tadi, nanti passwordnya akan ditimpa seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, presentasi dari saya dan juga penjelasan. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ada kurang dalam penjelasan maupun penyampaiannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.